Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi santai bersama Radio. Untuk malam ini kita melanjutkan agenda Taman Ide tuh. Jadi ceritanya saya sama Ratu Julija ini akan melakukan diskusi santai berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mbak Ratu dalam bentuk skripsi ya Mbak Ratu. Untuk mempersingkat waktu supaya langsung pada intinya, saya persilahkan Ratu Julija untuk memaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memang benar ya apa yang disampaikan oleh Mbak Holly bahwa hari ini kita akan kembali mengisi konten Taman Ide di Dames Juris. Nah, untuk maksudnya untuk penelitian yang akan saya jelaskan malam ini berkaitan dengan skripsi yang telah saya buat untuk mendapatkan gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang disebutkan oleh Mbak Holly. Itu sebenarnya aksesibilitas pengujian open legal policy di Mahkamah Konstitusi dalam perspektif keadilan. Itu lengkapnya judul skripsinya demikian. Nah, jadi begini, sebenarnya kalau semisalnya kita bicara mengenai latar belakang, tentu latar belakangnya itu ada banyak. Namun saya akan spesifik untuk membicarakan berkaitan dengan problematika open legal policy yang ada di Mahkamah Konstitusi ataupun dalam peraturan dalam undang-undang di Indonesia. Jadi begini, yang kita pahami open legal policy itu adalah suatu kebebasan pembentuk undang-undang untuk menentukan materi muatan yang ada atau yang akan menjadi isi dari undang-undang tersebut. Nah, itulah kemudian yang lahir dari kebijakan hukum terbuka ataupun open legal policy. Nah, untuk diketahui secara seksama bahwa kalau misalnya open legal policy itu padanannya dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan kebijakan hukum terbuka. Nah, untuk itu sendiri sebenarnya istilah kebijakan hukum terbuka sendiri kalau misalnya dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya dikenal sebagai open legal policy, tapi disebutkan juga beberapa istilah lainnya seperti open net legal policy dan juga legal policy. Nah, itu sebenarnya maknanya sama, yakni menunjukkan adanya kebebasan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan juga Presiden, untuk membentuk materi muatan yang ada dalam konstitusi. Sebenarnya, undang-undang ya, selama hal tersebut diatribusikan oleh konstitusi. Nah, ciri-ciri dari kebijakan hukum terbuka, ini sebenarnya konsep kebijakan hukum terbuka ini adalah konsep baru kalau menurut saya, bukan baru dalam artian baru dikenal, enggak, sebenarnya dia ini merupakan konsep yang sudah ada sejak tahun 2004, namun baru-baru benar-benar publik itu mengetahuinya kayaknya baru-baru ini, dan setelah itu benar-benar menjadi pembahasan, sering dibahas dalam berbagai seminar, bahkan dalam berbagai pendapat yang selesai melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, itu mungkin semakin booming penggunaan open legal policy. Nah, itulah demikian saya kemudian kepikiran untuk mengambil skripsi tentang open legal policy. Nah, ada kalau saya sendiri sebenarnya kita perlu memahami bagaimana sih sifat dari open legal policy ini sehingga saya menemukan suatu problem dari open legal policy ini sendiri. Nah, sebenarnya sifat dari open legal policy ini sebagai suatu kebijakan ataupun istilah ataupun konsep baru yang lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Itu pertamanya lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi 072-074/PU-2 tahun 2004. Jadi putusan ini tentang pengujian undang-undang pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya pada saat itu. Nah, jadi begini, sebenarnya saya tidak mempermasalahkan adanya kebijakan hukum terbuka ataupun bebasnya Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Presiden untuk membentuk ataupun menentukan materi muatan undang-undang. Namun yang menjadi kontradiksinya adalah ketika adanya kebebasan tersebut, namun Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan pengujian terhadap kebijakan yang dilabeli atau yang diberi nama kebijakan hukum terbuka. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi baik kebijakan hukum terbuka itu dinilai oleh DPR ataukah oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian tapi tidak menilai konstitusionalitasnya. Dia tetap menerima, dia tetap mengadili dan memutus, tapi tidak menilai konstitusionalitasnya. Jadi itulah yang menjadi problem dari kebijakan hukum terbuka.
Nah, kalau misalnya yang kita pahami, kebijakan hukum terbuka ini bukan, gimana ya, yang saya pahami, bukan sebagai suatu sistem yang lahir, contoh dalam suatu sistem perundang-undangan ataupun dalam mekanisme pembentukan undang-undang. Dia tidak lahir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 atau undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 24 ya kalau nggak salah, tahun 2004. Atau undang-undang, pada intinya dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi bebasnya pembentuk undang-undang yang ada dalam konsep kebijakan hukum terbuka itu sebenarnya belum jelas parameternya itu akan seperti apa, seperti sejauh mana kebebasan itu dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Namun pada dasarnya kebebasan itu yang dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Nah, kemudian tidak ada juga parameter untuk membicarakan kebijakan yang seperti apakah yang nantinya akan menjadi open legal policy. Nah, bagaimana cara menentukan open legal policy? Itu belum ada selama ini. Bahkan yang menjadi problematika karena sifatnya open legal policy itu tidak dinilai konstitusional, bukan tidak dinilai, tapi Mahkamah Konstitusi selalu menganggap bahwa ketika suatu hukum itu ketika suatu hukum ataupun undang-undang itu dilabeli sebagai kebijakan hukum terbuka, maka dia selalu memiliki nilai konstitusional ataupun mendekati konstitusional. Jadi begini, seperti kita lihat dalam Undang-Undang Dasar yang pasal-pasal yang memungkinkan lahirnya kebijakan hukum terbuka. Karena memang pada dasarnya syarat kebijakan hukum terbuka itu harus ada atribusi dari Undang-Undang Dasar untuk pembentukan lebih lanjut itu di dalam undang-undang. Sering kan kita dengar seperti ini, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur di dalam undang-undang. Sering. Ya, Nah, ya. Atau enggak seperti contoh nih, ada kebijakan ataupun ada pasal dalam Undang-Undang Dasar itu yang memberikan yang menghendaki pembentuk undang-undang untuk memilih kebijakan apa yang diambil. Ada yang sadar nggak sih sebenarnya dalam ketentuan pasal 18 ayat 4, ini sebenarnya pasal yang sangat memungkinkan munculnya kebijakan hukum terbuka itu. Dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar itu ada gimana ya? Tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Nah, secara demokratis ini tidak ditentukan apakah kemudian direct demokrasi ataupun indirect demokrasi, apakah pemilihan yang diwakilkan atau pemilihan langsung, kan seperti itu. Kemudian sebenarnya dari pasal tersebut lahir 3 rezim mekanisme pemilihan kepala daerah, mulai dari pemilihan yang dilakukan oleh pusat ataupun dalam hal ini presiden seperti yang sebelumnya, pada saat Orde Baru. Lalu kemudian pemilihan pasca reformasi, itu pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipilih oleh DPRD-nya sendiri. Lalu kemudian melalui rezim undang-undang terbaru tahun 2014, sebelumnya itu sudah mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Jadi ada pemilihan kebijakan terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah. Apakah dilaksanakan secara langsung atau tidak. Jadinya kan bebas. Siapa yang menentukan materi itu? Ya Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Namun yang menjadi problematika adalah sebenarnya saya sepakat kalau misalnya Dewan Perwakilan DPR sama Presiden sebagai pembentuk undang-undang memiliki kebebasan untuk menentukan materi muatan. Sebenarnya tanpa disebutkan itu sudah mutlak ada di kedudukan presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat ketika dia sebagai pembentuk undang-undang. Sebenarnya sudah ada di dalamnya tanpa harus disebutkan ataupun dibuat konsep baru di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi problematikanya adalah tidak dapatnya Mahkamah Konstitusi untuk menilai bahwa open legal policy itu bernilai konstitusional. Dia selalu bernilai konstitusional dan mendekati konstitusional. Sebenarnya apa sih alasan Mahkamah Konstitusi untuk membatasi diri untuk tidak melakukan pengujian terhadap open legal policy? Nah, alasan Mahkamah Konstitusi untuk tidak melakukan pengujian terhadap tidak menilai konstitusionalitasnya, itu karena Mahkamah Konstitusi melakukan self-restraint, ataupun pembatasan diri, ataupun yang mungkin kita kenal dengan secara institusi itu melakukan judicial restraint, pembatasan yudisial
membatasi diri antara apa ya, kekuasaan kehakiman membatasi dirinya untuk tidak ikut campur dalam kekuasaan pembentuk undang-undang karena memang tidak ingin tercampur adukan antara pemisahan kekuasaan dan baik dari pembentuk sampai dengan pengujian. Nah, lalu kemudian itulah yang menurut saya kurang tepat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga cukup menimbulkan suatu pertanyaan bahwa apa mungkin ada kebijakan setara undang-undang itu yang tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar tidak ada pengecualian terhadap undang-undang baik itu gimana ya, baik dalam segi aspek apapun ketika dia dilabeli undang-undang ataupun pembentukannya adalah DPR dan Presiden, dia tetap dapat dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dan dalam bentuk apapun wajib dinilai konstitusionalitasnya. Nah, itulah kemudian yang menurut saya kemudian tidak merefleksikan rasa pemenuhan keadilan karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi sebagai, kalau saya sendiri cenderung lebih dalam konteks penulisan skripsi saya lebih melihat Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of human right. Bagaimana Mahkamah Konstitusi benar-benar menegakkan hukum dan juga bagaimana Mahkamah Konstitusi menilai konstitusionalitas suatu peraturan, suatu undang-undang, lalu kemudian karena undang-undang tersebut memang mengurangi ataupun mencederai hak-hak konstitusional dari warga negara ataupun legal standing-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dalam pembahasan kira-kira saya bukan kira-kira ya, tapi udah bener ya. Maksudnya udah pasti saya melakukan studi putusan sebenarnya. Kalau saya sendiri merasa Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya inkonsisten. Kalau dalam hal ini saya melakukan studi putusan kebijakan hukum terbuka itu di bidang pemerintahan daerah. Kurang lebih sudah ada putusannya, saya share screen-nya ya. Mbak Holly, saya minta izin admin Dames Juris ya, yang ini minta izin ke Aduh, masih ada NIM-nya ya, astaga, malu ya. Jadi di sini ada kajian pustaka, nggak usah lah jelasin kajian pustaka tentang teori perundang-undangan, tentang judicial review, open legal policy, dan juga perspektif teori keadilan. Karena memang mungkin saya akan lebih fokus untuk membahas open legal policy ya. Lalu kemudian sebenarnya gini, di sini pada pembahasan saya tentang open legal policy, itu saya meneliti 4 putusan ini, studi putusan sebenarnya. Studi putusan Mahkamah Konstitusi 072, 073, garing PU strip 2 tahun 2004, 2005, 2005, dan 2009. Yang pada intinya, saya menemukan dari ketiga putusan ini, dari keempat putusan ini, bahwa Mahkamah Konstitusi itu inkonsisten untuk menolak ataupun untuk tidak menguji, bukan menguji ya, tidak menilai konstitusionalitas dari norma yang telah dilabeli kebijakan hukum terbuka. Karena pada dasarnya begini, sebenarnya saya sendiri menilai setelah saya melakukan pendekatan secara studi literatur dan analisis, bahwa ketika Mahkamah Konstitusi itu sendiri tidak melakukan ada konsep ini, ketika Dewan Perwakilan DPR atau Presiden memberikan jawaban ataupun tanggapannya terhadap suatu pengujian undang-undang, mereka selalu melabelinya dengan menyebutkannya sebagai kebijakan hukum terbuka. Dengan demikian, mereka berharap bahwa Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa undang-undang ini udah pasti bernilai konstitusional karena dia diatribusikan oleh Undang-Undang Dasar dan dia dibentuk tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Yang kemudian menurut saya sebenarnya itu menciptakan paradoksial dari proses pengujian undang-undang yang kemudian melahirkan suatu menurut saya sendiri pengecualian terhadap undang-undang yang tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dari sini saya menemukan bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi ini ada satu putusan yang terakhir, itu putusan 04 garing PU strip 6 2009, itu Mahkamah Konstitusi tidak menilai konstitusionalitasnya, tapi dia tidak melakukan pembatalan. Dia dengan tidak melakukan pembatalan, putusannya itu inkonstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, conditional inkonstitusional. Nah, yang kalau menurut saya sebenarnya ketika Mahkamah Konstitusi itu memberikan putusan yang inkonstitusional bersyarat, sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu telah tidak konsisten terhadap
pembatasan dirinya, self restraint, yang kemudian tidak ingin memasuki ranah pembentuk undang-undang, lalu kemudian membuat semacam penafsiran yang ditentukan bahwa undang-undang ini ataupun ketentuan ini akan bernilai konstitusional apabila apabila ditentukan dilakukan ataupun ditafsirkan dengan norma ini dan akan bernilai inkonstitusional seperti putusan MK nomor 4/PU/6/2009 ini apabila dinilai dengan Lanjut. apabila dinilai konstitusionalitasnya dari putusan ini. Nah, sebenarnya kalau misal kita lihat dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang kondisional, ini menurut saya, ini analisisnya saya, bahwa ketika Mahkamah Konstitusi melakukan putusan atau mengeluarkan putusan dengan jenis kondisional konstitusional ataupun conditional unconstitutional, sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu sudah melakukan judicial activism. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah membuat semacam tambahan di dalam pasal tersebut dengan menentukan penafsiran. Jadi apabila ditafsirkan dengan mekanisme seperti ini ataupun ditafsirkan dengan seperti ini, maka dia bernilai konstitusional dan tidak bernilai konstitusional apabila dia ditafsirkan sedemikian rupa. Sebenarnya begitu Mbak Oli. Jadi menurut saya Mahkamah Konstitusi sendiri dalam beberapa hal juga secara langsung melakukan judicial activism, tapi saya lupa putusan nomor berapa. Lalu kemudian ini udah selesai ya. Lalu kemudian kesimpulan saya kurang satu slide, harusnya ada satu slide lagi. Lalu kemudian ini sudah selesai menurut saya pembahasan dan juga problematika dari open legal policy itu sendiri. Jadi open legal policy itu sendiri lalu kemudian saya sedikit kemudian memberikan pembahasan dalam penelitian saya tentang bagaimana sih Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat melakukan pengujian terhadap open legal policy tanpa harus dibatasi dengan alasan yang seperti apa, dengan alasan yang seperti apapun, dalam bentuk apapun, kapanpun, ketika ada pengujian undang-undang, baik itu undang-undang yang tidak dilabeli oleh open legal policy ataupun dilabeli dengan kebijakan hukum terbuka, itu seharusnya tetap dapat dilakukan pengujian dan dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Karena memang tidak ada bentuk baik di dalam undang-undang, undang-undang dasar, dan peraturan internal Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang tentang PUU itu yang memberikan pengecualian bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat menilai konstitusionalitasnya dalam suatu undang-undang. Jadi itu akan sangat merugikan kalau menurut saya, Mbak Oli. Jadi kemudian saya menemukan lagi bagaimana sih cara Mahkamah Konstitusi untuk karena saya berbicara dalam perspektif keadilan kan, kemudian saya kemudian memberikan sedikit sebenarnya dia bilang gagasan juga bukan gagasan. Saya nggak terlalu menyebutnya sebagai gagasan. Solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan sebenarnya lebih tepatnya seperti itu. Kalau semisalnya jadi seperti ini. Kalau saya lihat setelah saya melakukan studi terhadap perbandingan terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi dan juga undang-undang dasar, terutama kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya kan yang pada intinya saya menginginkan bahwa nggak begini. Dalam ketentuan pasal 24C telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian. Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian terhadap undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tidak ada pengecualian undang-undang dasar yang seperti apapun yang pada intinya penyebutannya adalah undang-undang dasar. Namun dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi itu disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar hasil perubahan. Jadi ada perbedaan. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita lihat dalam ketentuan pasal tambahan ayat 2 kalau nggak salah bahwa undang-undang dasar itu terdiri dari dua. Satu terdiri dari pembukaan dan yang kedua itu pasal-pasal ataupun yang sebelum perubahan disebut dengan batang tubuh. Lalu kemudian kalau misalnya kita lihat praktik yang ada di Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya belum ada pengujian undang-undang yang dilakukan dengan menguji suatu undang-undang dengan pembukaan undang-undang dasar. Nggak ada.
ya kan pasti kita melihat bahwa ke pengujian undang-undang bertentangan dengan Pasal. bertentangan dengan pasal-pasal yang dapat disebutkan secara konkret kan. Paling yang sering kita lihat dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi menggunakan pembukaan Undang-Undang Dasar itu hanya memperkuat atau menjustifikasi, atau pemohonnya menjustifikasi bahwa ada hak-haknya yang terlanggar, lalu kemudian dijustifikasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Hanya seperti itu yang saya lihat. Lalu kemudian kita kemudian harusnya memperluas. Jadi kita Iya Mbak Ratu, kurang jelas, bisa diulang. Konstitusi untuk menguji, sehingga penyebutannya tetap jadi yang dilakukan pengujian itu bukan hanya pasal-pasal, tetapi juga pembukaan Undang-Undang Dasar dapat dijadikan sebagai batu uji tanpa ada gimana ya, kalau menurut saya Mahkamah Konstitusi itu harusnya membuka diri untuk pengujian demikian, walaupun sekarang sebenarnya pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah tercover dalam mekanisme pengujian, namun hanya dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun dimasukkan dalam pertimbangan, namun tidak dijadikan sebagai batu uji. Mungkin seringnya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian saya juga menemukan masalah bahwa ketika pengujian di Mahkamah, sebenarnya begini, sebenarnya yang kedua ini saya bicara masalah bagaimana seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian terhadap kebijakan hukum terbuka ataupun open legal policy tadi. Kemudian dari situ kemudian saya merekomendasikan bagaimana seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitasnya itu dapat menggunakan beberapa metode penafsiran dan juga dan juga bagaimana penalaran hukum yang seharusnya. Tetapi perlu digarisbawahi, ini hanya ini hanya pendapat saya. Ini merupakan hasil penelitian saya. Tidak kemudian wajib digunakan oleh Mahkamah Konstitusi atau kemudian memaksa gitu, tidak. Tetapi perlu diketahui bahwa kita memahami bahwa bagaimana cara seseorang berpikir, apalagi sekelas hakim konstitusi, tentu 9 orang hakim, maka 9 pemikiran yang berbeda. Sebagaimana kita tahu, Immanuel Kant menyatakan bahwa ketika ada 100 orang sarjana hukum, ketika ditanya pendapatnya tentang hukum, maka mereka memiliki berbeda-beda. Begitupun dengan pola penalaran hakim, metode penafsiran hakim. Mungkin kalau misalnya hakim memiliki penafsiran yang sama, tidak akan mungkin ada dissenting opinion ataupun sejenisnya. Tidak mungkin ada seperti itu. Ini menunjukkan bahwa pola penalaran hakim itu beragam dan kita juga tidak bisa memaksakan. Ini hanya sebuah rekomendasi, ini hanya sebuah pembahasan dari skripsinya saya. Kemudian saya merekomendasikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya ketika kita melihat pengujian di Mahkamah Konstitusi itu menggunakan metode penafsiran yang kalau menurut Prof. Susi Dwi Harijanti itu ada 2 golongan metode penafsiran. Ada penafsiran secara original, penafsiran original dan juga penafsiran non original, originalism versus non originalism. Biasanya kan seperti itu kan, kalau misalnya para ahli-ahli filsafat biasanya dalam membahas penelitian selalu membandingkan antara 2 sistem penafsiran tersebut. Namun sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak terikat. Apakah Mahkamah Konstitusi harus menggunakan originalism ataupun non-originalism? Itu bebasnya Mahkamah Konstitusi, terserah hakimnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang dalam hal ini sebenarnya saya mendorong Mahkamah Konstitusi untuk lebih terbuka. Sebenarnya seperti ini. Kalau misalnya saya lebih mendorong Mahkamah Konstitusi dalam pengujian kebijakan hukum terbuka untuk melakukan penafsiran itu dengan menggunakan penafsiran originalism. Tidak semata-mata kita percaya bahwa penafsiran secara kontekstual ataupun sebagaimana yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui tujuan pembentukan peraturannya, maka kita akan dipaksa untuk mempercayai bahwa semua produk hukum, undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang adalah baik-baiknya undang-undang. Itulah kemudian kita harus membuka diri, kemudian menggunakan metode penafsiran secara non-originalism. Nah, penafsiran dengan non-originalism ini bisa menggunakan penafsiran dengan
penafsiran yang di luar dari seperti contoh penafsiran kontekstual, penafsiran berdasarkan sejarah, yang di luar dari mekanisme penafsiran tersebut. Nah, kemudian kita dapat melihat bahwa bagaimana sih sebenarnya pola penalaran yang tepat kalau menurut saya juga tidak akan melakukan perbandingan terhadap pola penalaran. Mungkin saya akan langsung saja bahwa menurut saya pola penalaran yang tepat bagi hakim konstitusi terutama dalam aliran ini saya lebih bukan merekomendasikan ya, tapi lebih sepakat jika hakim konstitusi dalam pengujian kebijakan hukum terbuka itu menggunakan bukan pola penalaran tapi penalaran sociological jurisprudence. Kenapa sebenarnya kita menggunakan sociological jurisprudence? Kan sebagaimana kita tahu kan penalaran hukum itu kan ada jenis-jenisnya. Ada penalaran hukum aliran positivisme hukum, aliran hukum alam, aliran sejarah hukum, aliran realisme hukum, sociological jurisprudence. Lalu kemudian saya lebih cenderung untuk menggunakan sociological jurisprudence karena begini. Pada dasarnya, sociological jurisprudence itu adalah aliran hukum dalam kekuasaan kehakimannya dia itu mendorong hakim untuk lebih terbuka dalam melakukan penafsiran juga penalaran, termasuk hakim itu diwajibkan untuk memahami seluruh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, sebenarnya hal tersebut sudah konsisten dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan bahwa hakim itu wajib menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Mungkin seperti itu skripsinya saya. Mungkin terlalu padat ya penjelasannya. Alhamdulillah penjelasannya sangat komprehensif sekali ya Ratu. Ini mungkin pertanyaan dari minum ya Mbak Hol ya. Ya. Aku izin minum ya. Ya, silahkan. Mungkin ini pertanyaan dari teman-teman mungkin seperti ini tuh. Sebenarnya dari beberapa konflik, termasuk dalam 4 putusan oleh MK tersebut, sebenarnya pertanyaannya itu hierarki peraturan perundang-undangan itu sebenarnya kedudukannya di mana tuh mengenai kebijakan itu atau hasil dari kebijakan hukum terbuka itu dalam hierarki perundang-undangan itu sebenarnya di mana gitu loh. Karena kalau saya lihat ini nanti akan berimplikasi pada penambahan kewenangan oleh MK, ya kan, secara tidak langsung memberikan kewenangan kepada MK untuk melakukan pengujian terhadap kebijakan hukum terbuka seperti itu. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebenarnya kedudukannya di mana sih hasil dari kebijakan hukum terbuka ini? Apakah sepadan dengan undang-undang atau bagaimana tuh? Oh ya, baik. Ini sebenarnya pertanyaan yang dasar ya. Jadi gini, kebijakan hukum terbuka itu adalah istilah bebasnya Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menentukan materi muatan dari undang-undang. Jadi dia ini karena memang gimana ya, dia ini kan memang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi, jadi dia ini kedudukannya itu setara dengan undang-undang ataupun Perpu. Dalam hal ini yang bebas menentukannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden ataupun Perpu sendiri Presiden, karena memang Mahkamah Konstitusi, karena memang gimana ya, karena memang istilah kebijakan hukum terbuka dan konsepnya kebijakan hukum terbuka itu adalah konsep yang lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dari kalau misalnya kita lihat, ada nggak sih kebijakan yang menyebutkan kebijakan hukum terbuka dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? Misal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Junto Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Apakah menyebutkan tentang kebijakan hukum terbuka? Tidak ada. Hanya dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dan putusannya itu pun tersebar kurang lebih sekarang itu berdasarkan data yang dirilis oleh peneliti MK sudah mencapai 70 putusan Mahkamah Konstitusi yang dilabeli sebagai kebijakan hukum terbuka, dan dari keseluruhannya itu kalau nggak salah 90% itu tidak dinilai konstitusionalitasnya, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dia bernilai konstitusional. Dia itu setara dengan undang-undang dan Perpu. Ini itu sebenarnya bagian tersulitnya, Ratu, itu bagian mana gitu? Misal ini kan suatu istilahnya ya, suatu pemikiran yang belum ada dalam perundang-undangan. Nah, jadi kan seperti membuat ide terhadap kewenangan MK itu untuk memperluas kewenangannya dengan melakukan pengujian terhadap kebijakan hukum terbuka. Nah, bagian mana sih itu paling sulit ketika menulis penelitian ini? Ataukah menggunakan kajian teorinya, atau melakukan analisa dari putusan-putusan mengenai kebijakan hukum terbuka? Nah, itu bagian paling sulit yang bagian mana tuh?
Kalau menurut saya bagian paling sulit itu pada saat risetnya, sebenarnya begitu. Kalau saya sendiri, saya memahami kebijakan hukum terbuka, namun hanya sekedar memahami ya, belum memahami kebijakan hukum terbuka itu ketika saya semester 3, ketika saya sering-seringnya mengikuti kompetisi debat. Eh, namun tidak kemudian saya melakukan pemahaman secara mendalam, karena memang pada saat itu saya hanya menemukan satu referensi saja tulisannya Prof. Ali Safaat, kalau nggak salah dia tuh bicara masalah teori maksimin, bagaimana seharusnya dalam pembentukan kebijakan hukum terbuka itu Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pemilihan kebijakan itu kebijakan terbaik dari segala kemungkinan terburuk gitu. Jadi bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat dapat menentukan sebenarnya kebijakan ini kalau kita analisis manakah kebijakan yang paling baik dari segala kebijakan yang paling buruk. Namun benarkah Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden melakukan hal yang demikian? Tidak. Kalau menurut saya sendiri yang paling sulit itu, aku lanjut ya. Tantangan paling sulitnya sendiri itu sebenarnya untuk mengetahui, kan seperti gimana ya, saya tidak tahu putusannya ada berapa, nggak tahu. Kemudian setelah saya ngangkat judul skripsinya, ada tulisan dari Mahkamah Konstitusi, buku yang juga membahas Open Legal Policy, lalu kemudian saya beli, dan alhamdulillah bisa membantu sebagai referensi kebijakan hukum terbuka itu seperti apa. Dan juga dari situ saya kemudian berpikir untuk studi putusan, karena memang di situ ada beberapa data tentang putusan yang menyebutkan putusan di bidang saya gimana ya, dari 70 putusan itu saya benar melakukan studi satu-satu untuk menentukan, untuk gimana ya, melihat kesamaan rumpunnya itu di mana. Sebenarnya penelitiannya mau saya random aja, untuk putusannya mau saya random, sebenarnya mau meneliti putusan di 2005, 2010 sama 2015. Tapi kata dosen saya, mending melakukan penelitian studi putusan dalam satu rumpun saja. Misal dalam undang-undang pemerintahan daerah, atau undang-undang tentang pemilu, atau yang lainnya. Sempat sih kepikiran mau ngambil yang di bidang pemilu, tapi udah sering banget sih orang bahas masalah presidensial threshold. Dan kebijakan presidensial threshold juga secara konsisten dalam putusan Mahkamah Konstitusi, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor tahun 2008 sampai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru tahun 2018, itu secara konsisten Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa presidensial threshold ada apa implikasinya, karena dia sudah dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka. Sampai kapanpun kita melakukan pengujian open presidensial threshold, maka dia akan tetap bernilai konstitusional. Ya, kurang lebih seperti itu. Tuh mungkin begini, waktu nyusun skripsi ini itu kan bertepatan sama Mbak Ratu ini kebetulan dulu sering ikut kegiatan di luar kampus ya. Jadi gini, dalam proses penulisan mungkin ini buat masukan buat adik-adik yang sekarang lagi nulis skripsi itu, sebenarnya ada nggak tuh jadwal tersendiri Ratu itu untuk menyesuaikan kapan saya harus melakukan penelitian terhadap skripsi saya dan kapan saya harus melakukan agenda di luar kampus, misal untuk riset beberapa penelitian di luar dari skripsi, kemudian mengikuti kompetisi-kompetisi. Nah, sebenarnya Ratu punya nggak waktu tersendiri, atau ya sudah biar mengalir saja, kalau ada ide buat tulis penelitian skripsi, tulis skripsi aja, kalau misalkan ada ide untuk penelitian yang lain, tulis penelitian yang lain, seperti itu. Gimana Mbak Ratu? Waktu semester 7 di 2019 akhir, itu saya ada beberapa kegiatan, termasuk kegiatan debat MK. Tapi kalau tipikal saya sendiri, biasanya saya menulis itu tidak bisa sambil riset semua dulu, baru kemudian saya nulis. Karena memang saya beranggapan bahwa ketika saya riset, maka ketika saya sudah menyelesaikan riset dan riset saya sudah dilakukan sebanyak-banyaknya, maka akan sangat memudahkan. Jadi ada kan sebagian teman, dia sambil nulis, sambil riset, biar hasil risetnya yang pertama tidak lupa, lalu kemudian ditulis, dicatat. Saya nggak bisa. Jadi saya harus riset terlebih dahulu. Nah, kalau semisalnya untuk skripsi ini sendiri, dalam pengerjaan skripsi ini sendiri, kebetulan saya pada saat itu ngikutin beberapa LKTI juga. Terus saya
menyisahkan jadwal tersendiri, dalam artian saya tidak menulis skripsi ketika saya ikut kompetisi. Saya benar-benar menulis skripsi itu di akhir semester, 1 bulan terakhir semester 7, dan alhamdulillah bisa selesai sih. Walaupun ya 1 bulan sih maksudnya biasa aja. Kalau misalnya dibanding teman-teman, ada yang bisa selesai 4 hari, kayak senior kita juga ada yang selesai 1 minggu. Mbak Oli juga selesai lebih cepat. Mungkin masukan dari penguji atau pembimbing gimana tuh mengenai skripsi ini? Sebenarnya ada nggak kayak perbedaan pendapat, misal, oh ini nggak mungkin, jadi nggak usah dibuat penelitian, atau seperti itu, ada nggak dari pembimbing ataupun penguji pada saat mengerjakan penelitian ini? Kalau pada saat proses pembimbingan sama dosen, jadi alhamdulillah dosen saya juga tuh gimana ya, Pak Sulardi, almarhum. Jadi dia juga tuh kan konsen membahas isu-isu tentang tentang presidensial threshold. Dia sering sekali menulis dan juga mengkritisi presidensial threshold, dan dia juga menyadari bahwa open legal policy yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidensial threshold itu merupakan suatu konsep yang dapat mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian. Istilahnya dapat memberikan pengecualian terhadap undang-undang yang dapat dilakukan pengujian. Nah, atas dasar demikian sebenarnya beliau juga paham apa yang saya maksud dan apa yang saya tulis. Namun cuman nggak bisa secara intens aja ketemu sama beliau karena beliau ada banyak kegiatan. Ketemunya cuman seminggu 2 kali, tidak bisa ketemu, bisa lebih waktu yang banyak ataupun setiap hari enggak. Jadi kalau untuk dosen pembimbing 2 juga paham, alhamdulillah. Kalau dosen pembimbing 2 sih lebih banyak diarahin di penggunaan teori. Kalau pada saat penguji, alhamdulillah tidak ada. Cuman dilakukan perbaikan terhadap tipe-tipe, sama udah sih itu aja. Mungkin ini tuh kendalanya. Misalkan tadi kan Mbak Ratu bilang hanya ada satu penelitian yang berkaitan dengan penelitiannya Ratu ya. Nah, sebenarnya kendala yang lain apa? Misal referensi, buku-buku, atau dari pembimbing yang beda pemikiran, atau bagaimana? Kendala saat mengerjakan penelitian ini. Sebenarnya kalau yang tadi saya bilang referensinya cuma satu, enggak. Referensinya ada lebih dari banyak amat. Dan juga pembahasannya hampir sama. Sebenarnya seperti itu. Dan kalau yang cuma satu itu, waktu pertama kali saya tahu tentang open legal policy, dan yang saya temukan itu hanya tulisannya Pak Ali Safaat, dosen UB ya, dekan UB ya kalau sekarang. Kalau untuk tantangannya tersendiri, pada saat pengerjaan sih, pemikiran dosen, semuanya beda pandangan dosen antara dosen pertama sama dosen kedua sih sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri lebih merasa komprehensif itu dari dosen pertama, karena memang kita sudah sama-sama menyadari bahwa kebijakan hukum terbuka itu adalah suatu permasalahan baru yang lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ya tuh, kebetulan kita satu pembimbing tuh, sama-sama pembimbingnya saat itu. Terus mengenai penelitian ini, rencananya sebenarnya hasil akhirnya itu gimana tuh? Apakah dapat dikatakan ini menambah kewenangan dari MK, atau Ratu hanya memberikan pandangan bahwa kalau tidak dilakukan pengujian terhadap kebijakan hukum terbuka, maka konflik-konflik itu akan muncul, dan itu akan memunculkan konflik yang lebih banyak seperti itu. Sebenarnya tujuannya itu apa? Oh ya, jadi tujuannya ini begini. Dari penelitian ini sebenarnya bukan menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun kita itu mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada dalam bentuk apapun undang-undang di sektor apapun, tidak ada undang-undang yang kemudian dapat mengecualikan dirinya ataupun oleh institusi yang tidak dapat dilakukan dinilai konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kemudian mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya udah, kewenangan melakukan pengujian undang-undang ya di Mahkamah Konstitusi dalam bentuk apapun dan dalam penyebutan istilah apapun, dilabeli oleh apapun, Mahkamah Konstitusi wajib untuk menilai konstitusionalitasnya. Iya, kalau misalnya di Mahkamah Konstitusi sekarang dia menerima, mengadili dan memutus. Namun di dalam proses mengadilinya, Mahkamah Konstitusi
cenderung tidak melakukan penilaian. Dia selalu menyatakan bahwa kebijakan ini bernilai konstitusional atau mendekati konstitusional. Berarti hanya Apa mungkin saya yang kurang update? Apa mungkin saya yang kurang update bahwa selama yang saya pahami belum ada satupun kebijakan yang dilabeli sebagai open legal policy yang yang diterima gugatannya oleh Mahkamah Konstitusi, menerima permohonan pemohon, belum pernah amar putusan yang seperti itu, menolak atau enggak yang tadi yang saya bilang dia memberikan conditionally inconstitutional. Mbak Ratu, sebenarnya ada pertanyaan begini. Ketika kewenangan tersebut itu belum dimiliki oleh MK, tapi kemudian MK itu bersifat progresif, jadi melakukan pengujian terhadap kebijakan hukum terbuka itu bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang nggak sih? Karena gini, konsep penyalahgunaan wewenang itu ketika seseorang itu melakukan suatu kewenangan di luar batas dari wewenangnya, itu juga dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang, seperti itu. Kalau pendapatnya Prof. Tati itu ketika pejabat itu misal dia hanya diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang, ternyata muncul suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan, oh ini loh selain undang-undang, ada kebijakan hukum terbuka dari undang-undang. Nah, ketika pemerintah itu kemudian melakukan kewenangan di luar dari wewenangnya atau batas-batas dari wewenangnya, itu juga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Nah, menurut Ratu gimana kalau misalkan ada seseorang yang mungkin mengomentari dari penelitian itu seperti itu? Jadi begini Mbak Hol, kalau misalnya demikian sebenarnya nggak ada yang baru, bukan yang baru dalam nggak ada sistem nggak ada hierarki yang baru, lalu kemudian undang-undang, misal undang-undang kebebasan DPR untuk menentukan materi muatan di dalam undang-undang itulah kebijakan open legal policy. Contoh ya, aku kasih contoh. Aku kasih contoh seperti ini. Di dalam Undang-Undang Dasar, ketentuan pasal 2 dan pasal 3 itu mengatur tentang kedudukan MPR. Lalu di dalam Undang-Undang MD3, contoh aja ya, saya nggak tahu perubahan Undang-Undang MD3 itu udah dilakukan beberapa kali. Saya sebut aja Undang-Undang nomor 14, nomor 14 ya, yang kalau nomor 17 tahun 2004, itu kalau nggak salah, MPR tidak hanya disebutkan tentang kewenangan yang ada dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3, kewenangan dan kedudukan yang dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3. Namun, salah satunya adalah badan dan juga alat kelengkapan MPR, seperti ketua, wakil ketua, dan lain-lain disebutkan kan. Nah, kalau misalnya penyebutan wakil ketua dan lain-lain itu dikategorikan sebagai open legal policy. Karena apa? Karena terserah DPR dong sama pembentuk undang-undang untuk menentukan ini nih materinya mau diisi pakai apa. Nah, jadi nggak ada istilah hierarki baru, bukan. Dia ini sebenarnya kebebasan dalam pembentuk undang-undang. Namun, yang aku permasalahkan adalah sifat kontradiktifnya yang tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya, kalau misalnya kita udah tahu kedudukannya itu sama dengan undang-undang atau kedudukannya itu sama dengan Perpu, berarti kewenangan untuk melakukan pengujian itu sudah di Mahkamah Konstitusi, sehingga istilah melampaui kewenangannya ataupun melakukan sesuatu secara sewenang-wenang atau melampaui kewenangannya itu tidak ada. Karena pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi sudah memiliki kewenangan tersebut baik dalam Undang-Undang Dasar ataupun di dalam Undang-Undang sudah mengaturnya. Itu sudah kewenangan konstitusional MK. Jadi tidak ada penyalahgunaan wewenang ketika pun Mahkamah Konstitusi menguji kebijakan hukum terbuka. Ya Mbak Ratu, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya pribadi sudah tersampaikan. Mungkin Mbak Ratu ingin menyampaikan sebenarnya saran dan juga saran atau masukan untuk pembentuk undang-undang maupun MK itu seperti apa berkaitan dengan penelitian ini. Kalau saya sendiri cenderungnya kasih saran ke Mahkamah Konstitusi sebenarnya sebenarnya saya sendiri kurang pede untuk menyebutnya satu.
Mahkamah Konstitusi ya, untuk dapat melakukan pengujian terhadap norma-norma yang itu dilabeli oleh kebijakan hukum terbuka. Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi itu gimana ya? Istilahnya memperluas batu uji pengujian undang-undang dasar, pengujian undang-undang yang itu kalau misalnya disebut undang-undang dasar bukan hanya pasal-pasal mulai dari pasal 1 sampai pasal 37. Jadi pembukaan yang kalau kita pasal-pasal seperti itu. Halo? Ya, suaranya ini Bahol? hilang. Ya, jelas sekarang. Jadi suaranya hilang-hilang terus videonya Jelas. Ini saya ulang ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, saya kurang pede untuk menyebut ini sebagai saran. Tapi kalau menurut saya Mahkamah Konstitusi itu harus lebih kebijakan hukum terbuka. Dalam bentuk apa Mahkamah Konstitusi tidak ada istilah kemudian langsung menyatakan bahwa kebijakan hukum konstitusi perluasan terhadap jadi bukan hanya undang-undang dasar. Jadi bukan hanya pasal-pasal tetapi pembukaan undang-undang dasar itu harus dilakukan pengujian yang selama ini hanya dijadikan alasan penguat ataupun justifikasi saja terhadap suatu proses pengujian. Seperti itu. Ratu, tapi ini skripsinya ini menurut saya luar biasa bagus ya, karena kalau kita tahu kalau skripsi itu sebenarnya levelnya itu masih mengomentari atau menganalisa sesuatu. Tapi kalau tesis itu seperti memberikan suatu gagasan terhadap penelitian. Kalau disertasi kita seperti membentuk suatu ide baru di bidang hukum gitu. Nah, menurut saya ini skripsi Ratu ini memberikan suatu gagasan gitu tuh. Jadi levelnya itu sudah bukan untuk mengomentari, tapi memberikan gagasan kepada Mahkamah Konstitusi untuk bersifat lebih terbuka seperti itu ya dalam proses pengujian terhadap perundang-undang, maksudnya seperti itu. Ini skripsinya Ratu ini sangat luar biasa. Kemudian ini tuh minta izin kepada Ratu ini untuk link dari skripsinya ini nanti saya masukkan di bagian ini deskripsi dari video ini supaya teman-teman tuh bisa membaca skripsinya Ratu, mungkin bisa dibuat untuk referensi dalam penulisan penelitian teman-teman, kemudian bisa digunakan sebagai rujukan juga dalam membuat jurnal atau artikel, seperti itu. Iya, siap Mbak Hol. Iya, siap. Halo? Ya, terkendala dari suara dan videonya sering hilang-hilang ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting saat diskusi malam hari ini sangat bermanfaat. Dan menurut saya skripsinya sangat luar biasa karena bukan hanya memberikan suatu komentar atas produk hukum atau kewenangan dari lembaga, namun juga memberikan suatu gagasan terbaru kepada MK untuk bersifat lebih terbuka dalam hal melakukan pengujian terhadap undang-undang seperti itu ya Rati ya. Iya, siap. Terima kasih diskusi pada malam hari ini tuh langsung saja nanti videonya kita share di YouTube ya supaya teman-teman bisa melihat. Mungkin bagi kaum-kaum yang mager untuk membaca ini sangat bermanfaat tuh karena podcast ini nanti bisa didengarkan dalam situasi santai, mungkin tidak harus seperti harus membaca seperti itu kan, tapi teman-teman bisa mendengar. Buat kaum-kaum mager mungkin apalagi buat maba-maba kan lagi malas membaca karena kurang paham. Kalau dijelaskan seperti ini ya penjelasan Ratu sangat luar biasa, jadi sangat bermanfaat. Terima kasih ya Mbak Ratu. Iya, siap. Makasih ya Mbak. Iya. Saya akhiri ya tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.